pertanyaannya, bila diketahui pendirian perusahaan cacat hukum, bagaimana tentang compliance-nya terhadap tenaga kerjaan yang telah terjadi darinya ya, daripadanya ya, karena subjek hukumnya ya perusahaan yang dimaksud adalah cacat hukum. Nah, apakah bila terjadi demikian kasus-kasus IR ini tetap bisa digiring Pak ke PHI atau langsung ke ranah pengadilan umum untuk pidana atau perdata? Itu pertanyaannya pertama. Nanti baru saya bacakan yang kedua. Ini seru. Ini pasti ini yang bertanya ini orang hukum. Ya. Karena dia sudah membahas tentang proses pendirian perusahaan cacat hukum. Pak, ini ngeri ini dampaknya ini. Dan banyak Pak, hari ini banyak. Nah, untuk numpang lewat dana misalnya. Nah, baik. Kita nggak tahu ya cacat hukumnya ini dalam proses bagaimana. Kalau ini yang dimaksud adalah perizinan, maka apalagi dokumentasi proses pembuatan badan hukumnya, pengesahan badan hukumnya, maka pemerintah tentu tidak akan sembarangan, ya idealnya ya, pemerintah tentu tidak akan sembarangan mengesahkan pendirian badan hukum, atau mendapatkan status badan hukum, nggak sembarangan, ya. Sehingga pada saat surat keputusan dari kementerian yang bersangkutan sudah muncul mengenai pengesahan status badan hukum, yang pasti didahului dengan sebuah akta pendirian oleh notaris. Itu keduanya memiliki tanggung jawab besar. Notaris punya tanggung jawab dengan izin yang dia punya dan sebagainya, bisa kena kalau ternyata ada dokumen-dokumen yang dipalsukan, dan sebagainya. Jadi saya sih optimis si notaris nggak akan bermain-main di sana. Karena resikonya terlalu tinggi, Pak. Hanya satu perusahaan, terus habis dia nggak bisa praktek lagi dan sebagainya, masuk penjara dan sebagainya. Demikian juga pemerintah juga nggak akan sembarangan, terutama instansi yang terkait nih ya, departemen apa nih, kementerian apa, itu nggak akan sembarangan dalam mengeluarkan sebuah keputusan badan hukum. Nah, namun kita sebagai rakyat, maka pada saat keputusan itu sudah keluar dari pemerintah dan itu resmi keputusannya, maka kita harus memandangnya sebagai sebuah kebenaran dulu, nah kan? Kita harus memandang bahwa ini sebuah kebenaran dan ini sudah sah, sudah resmi, sudah. Maka misalkan terjadilah PTA, kan? Kemudian kita harus pandang bahwa sudah muncul keputusannya dari kementerian yang bersangkutan, akta pendirian yang ada dan sebagainya. Izin perjalanan sudah ada muncul, dia sudah sah berarti. Maka pertanggungjawaban hukumnya juga udah jelas. Si badan hukum PTA inilah yang akan bertanggung jawab terhadap kasus-kasus IR ini. Apabila ternyata dalam perjalanannya diketahui telah terjadi, misalkan setelah sekian lama, kemudian diketahui ada beberapa proses misalkan yang menjadikan perusahaan itu disebut sebagai cacat hukum, mungkin dari pendiriannya misalkan, which is menurut saya hampir tidak mungkin ya. Karena pemerintah nggak akan sesembrono itu. Maka proses itu harus selesai dulu. Ya kan ada azas praduga tak bersalah. Nggak bisa kita sembarangan bilang perusahaan ini cacat hukum, sedangkan belum ada keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perusahaan ini cacat hukum atau ada konsekuensi hukum tertentu bagi perusahaan karena cacat hukumnya itu. Jadi karena belum ada keputusan pengadilan untuk itu, ya kita tetap masih berpandangan bahwa yang bertanggung jawab adalah PTA. Sudah, kalau ada kasus IR, kasus tenaga kerja, jalan ke PTA. Itu saja. Cuman memang nanti kalau dilihat ujungnya pada saat konsekuensinya dia ternyata misalkan, saya belum pernah menemukan sih putusan pengadilannya ya menyatakan itu cacat hukum, berarti demi hukum perusahaan ini dianggap tidak pernah ada dan sebagainya, atau dibatalkan pendiriannya. Wah, ini yang ngeri ini dampaknya. Ya, hakim juga pasti akan mempertimbangkan ini karena dampaknya bisa besar. Apakah dampaknya terhadap si perusahaan itu harus menyelesaikan semua outstanding issue, kemudian atau bisa jadi si para pendirinya atau direksinya itu akan bertanggung jawab sampai pada harta pribadi mereka. Karena mereka dianggap melakukan kesalahan sehingga membuat terjadinya masalah seperti ini. Ya, jadi tapi secara sederhana yang saya sampaikan tadi, selama belum ada
putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perusahaan ini cacat hukum, dianggap tidak pernah ada atau dibatalkan, tidak boleh secara subjektif lah ya. Nah, kita nggak bisa mengambil jalan lain. Kita tetap harus memandang bahwa PTA inilah yang betul. Gitu ya.